Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Praise God. Today is Good Friday. Is it an awesome day today? Happy Good Friday, everyone. We are so blessed today, isn't it? Amen. Puji Tuhan, praise God, haleluya. Kita akan mulai kebaktian missions pada hari ini. Let's prepare our hearts as we enter to His presence. Haleluya. Praise God. Let's pray. Haleluya. Father God in heaven, kami datang lagi Bapa di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Kami datang Bapa dengan penuh kerendahan hati Bapa. Di hari Jumat Agung pada hari ini ya Bapa, kami diingatkan lagi kembali akan kematian Tuhan pada 2000 tahun yang lalu. As You have died 2,000 years ago. Today is the remembrance day for us that we must know and remember that Jesus has died for us, for our sin to save us and to give us salvation. He died 2,000 years ago just to save us. We are so grateful to God that He has saved us from our sins and give us salvations, the eternal salvations. Praise God, haleluya. Bapa, terima kasih Bapa, Tuhan yang sudah memberikan kami lagi kesempatan pada hari ini ya Bapa, untuk boleh datang di hadirat-Mu, untuk boleh menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Kami sangat mengucap syukur atas hari ini ya Bapa. Tuhan sudah ingatkan kami lagi bahwa kami harus ingat akan kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu, agar kami semua tidak melupakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, di atas kayu salib, hanya untuk menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami sangat menghargai dan menghormati Bapa atas semua pengorbanan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan terus pimpin kami pada hari ini Bapa, kebaktian missions. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan kebaktian missions di hari Jumat Agung pada hari ini tahun 2022 Bapa. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, agar Tuhan boleh sertai dan Tuhan pimpin kami ya Bapa, Tuhan yang bertakhta dan bersemayam Bapa. Terima kasih Bapa. Thank you so much Lord. All the praise belongs to You Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. What a wonderful Savior, who died on the cross for me, freely sharing His precious lifeblood.
for me. On the cross, crucified for me, He died. He was nailed to the cross for me. What a wonderful, wonderful Savior, who died on the cross for me, freely shaving His precious lifeblood, that the sinners might be made free. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. On the cross, crucified for me, He died. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. On the cross, crucified for me, He died. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. Berikan nyawanya untuk selamatkanku.
Tuhan, kita yang ajaib. Kita akan memuji Tuhan dan meninggikan Dia di tempat maha tinggi. Haleluya. Praise God. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu, air hidup dan darahmu sucikan hatiku. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan. Beda Yesus, imanku yang terkecil Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus. Salibnya, oh salibnya selama mulia, dosaku
salibmu sandaranku, rindu kasihmu. Selama aku hidup, ku mau setia padamu. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan. Raya Yesus, salibnya, oh salibnya, selama mulia dosaku disucikan. Lidah Raya Yesus, dosaku disucikan. Lidah Raya Yesus. Amen. Praise God. On the hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I know that old cross with the deepest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, is a wondrous attraction
of God, let His glory above to bear me to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I bore that whole cross with the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, is a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear Him to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies
lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar, dan ku jatuh pada kakinya. Salahku dapat ampun dosa. Oh, kayu yang kasar dihina dunia, bawa kebebasan yang kekal. Yesusku telah mati di bukit Golgota, menebus semua dosa dunia. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar, dan ku jatuh pada kakinya. Salahku dapat ampun dosa, dan ku jatuh pada kakinya. Salahku dapat ampun dosa. Salahku dapat ampun dosa. Haleluya. Benar Bapa, kami sudah menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami Bapa. Thank you Lord, thank you. Kami mau serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu. Penuhi ruangan ini dengan hadirat Tuhan. Tutup bungkus Bapa dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Agari dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Jam-jam pemberitaan firman-Mu penuh dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Happy Good Friday everyone. We are so blessed today, aren't we? We are so blessed today with the Good Friday. Haleluya, praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini, ya, pada hari yang sangat bersejarah, yaitu hari peringatan bagi kami umat-umat Kristen, yang mana peringatan hari kematian Tuhan Yesus pada tahun 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia datang sebagai manusia, Dia lahir sebagai manusia, dan Dia mati sebagai manusia, dan juga Dia bangkit pada hari ketiga sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan yang sudah selamatkan kita semua, umat manusia. Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita semua, umat manusia yang mau menerima dan yang mau meresponi, yang mau percaya dan meresponi dan menerima keselamatan, anugerah yang besar, ya. Tuhan sudah memberikan kita anugerah yang besar, ya. Oleh sebab itu, bagi siapa yang mau percaya dan meresponi dan menerima anugerah yang besar ini, maka ia akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, hari ini adalah tanggal 15 April, yaitu Good Friday di tahun 2022. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, ya. Kita sudah sampai lagi kepada hari Paskah lagi, ya, Jumat Agung lagi di tahun 2022. Puji Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan, ya. Semua karena anugerah Tuhan, ya, kasih sayang Tuhan bagi kita semua sampai pada hari ini. Amin, haleluya. Hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 2, Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Jadi Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Perikop hari ini ialah kasih karunia, ya, semua kasih karunia. Jadi semua adalah kasih karunia. Itulah perikop hari ini yang kita sama-sama mau pelajari, ya. Dan Tuhan yang akan mengajar kita pada hari ini di Jumat Agung, hari yang bersejarah, hari yang sangat istimewa karena kita sudah mendapatkan penebus dosa, ya. Tuhan sudah menjadi penebus dosa bagi kita, umat-umat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau bacakan sama-sama dari ayatnya yang pertama. Haleluya. Puji Tuhan. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, di ayat yang pertama di situ katakan, dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi di situ Rasul Paulus mengajar kita bahwa dahulu kita semua sudah mati dahulu, ya, karena pelanggaran-pelanggaran kita, ya, umat manusia, pelanggaran-pelanggaran kita, ya, dan dosa-dosa kita. Artinya di sini diperingatkan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa kita dahulu memang sudah mati, ya, karena dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan. Ya, jadi di ayat yang pertama kita harus ingat bahwa kita memang dulu sudah mati, ya, dan juga semua itu karena maksudnya semua itu karena dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh sebab itu kita harus ingat bahwa semua adalah kasih karunia Tuhan, ya, sampai kita boleh diselamatkan. Teruskan lagi ke ayat yang kedua. Ayat kedua, kamu hidup di dalamnya.
kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kerajaan angkasa. Jadi artinya di situ dikatakan di ayat yang kedua ya, karena kamu mentaati ya penguasa kerajaan itu penguasa kerajaan angkasa. Jadi artinya penguasa itu penguasa dunia ya, artinya roh dunia ya, roh dunia artinya penguasa dunia, penguasa di angkasa ya. Jadi artinya itu semua adalah penguasa-penguasa yang ada di muka bumi ini artinya ya. Teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Ayat 2 belum selesai. Oh, belum. Ya. Ayat 2, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi ini ayat yang kedua. Jadi benar ya, roh itu yaitu roh yang sedang bekerja, itu roh dunia ya, untuk apa yang membuat orang-orang menjadi lupa akan Tuhannya ya, karena ada roh dunia ini yang merajalela saat ini ya, yang sedang bekerja lewat apa yang dia mau buat di muka bumi ini ya. Itulah roh dunia ya, roh di udara, artinya roh di udara, roh setan, roh iblis ya di udara yang sedang bekerja saat ini ya. Dan dia mau membinasakan begitu banyak jiwa-jiwa. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Sebenarnya dahulu kami juga telah terhitung di antara mereka. Jadi dulu dikatakan oleh Rasul Paulus, kami juga, kita semua sudah terhitung di dalam di antara mereka itu, di dalam sifat-sifat itu ya. Teruskan lagi. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan menuruti kehendak daging. Dan menuruti kehendak daging. Dan pikiran kami yang jahat. Dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Sama seperti mereka yang lain. Artinya pada dasarnya kita memang adalah orang-orang yang harus dimurkai, kata Rasul Paulus ya. Di ayat yang ketiga kita mau bacakan lagi. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Jadi dahulu itu kita semua sudah terhitung di antara mereka ya. Terus ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging ya, dan menuruti kehendak daging ya, dan pikiran kami yang jahat. Ya, itu semua ya. Jadi sudah dikatakan semua, kita semua termasuk seperti orang-orang, termasuk di antara orang-orang seperti itu ya, yang memiliki sifat-sifat seperti itu tadi yang sudah disebutkan di ayat yang ketiga. Terus pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai ya, sama seperti mereka yang lain. Jadi pada dasarnya kita juga memang orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka. Artinya kita juga sebenarnya harus menerima murka Tuhan ya, harus menerima hukuman yang kekal. Artinya sama seperti mereka, karena kita juga termasuk seperti mereka, orang-orang seperti mereka ya. Kita mau teruskan ke ayat yang keempat. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Yang dilimpahkannya kepada kita. Ya, jadi kasih Allah itu, kasih rahmat-Nya yang begitu besar, yang dilimpahkan kepada kita ya. Jadi di situ dikatakan bahwa ada kasih Allah ya, rahmat-Nya yang begitu besar yang diberikan kepada kita semua. Teruskan lagi. Ayat 4. Teruskan. Ya. Ayat 4. Ya, di akhirnya itu. Oh, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ya, jadi di situ dikatakan, jadi itu semua karena kasih Allah ya, akan rahmat-Nya yang besar kepada kita sehingga Tuhan limpahkan.
rahmatnya yang besar bagi kita umat manusia yang seharusnya menerima murka Allah. Ya, kita teruskan ke ayat yang kelima. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di ayat yang kelima dikatakan, kita bacakan lagi ayat yang kelima. Telah menghidupkan, terusan dari ayat 4 nih. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya, jadi kasih rahmat Tuhan itu yang begitu besar telah menghidupkan kita, ya, dari bersama-sama dengan Kristus, ya. Terus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Artinya kita dihidupkan oleh kasih rahmat Tuhan yang begitu besar. Terus oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita semua diselamatkan oleh kasih karunia, anugerah Tuhan. Kasih karunia itu anugerah Tuhan yang begitu besar akan umat manusia, ya, sehingga kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Kita teruskan lagi ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi di situ dikatakan, ya, di ayat yang ke-6, bacakan lagi. Dan di dalam Kristus Yesus, artinya kita di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Jadi kita sudah dibangkitkan juga, ya. Terus dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kita semua sudah diselamatkan oleh kasih karunia, ya, diberikan juga tempat bersama-sama dengan Tuhan di surga. Di situ dikatakan, ya. Jadi kita sangat beruntung, saudara. Kita orang-orang yang sangat beruntung karena kita memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah menebus dosa-dosa kita lewat kematiannya. Ya, teruskan lagi. Supaya pada masa yang akan datang, nih, ayat 7. Pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Yang melimpah-limpah. Sesuai dengan kebaikannya. Itu dikatakan terhadap kita dalam Kristus. Jadi di situ dikatakan, ya, luar biasa, ya, kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, ya. Kita bacakan lagi. Supaya pada masa yang akan datang, di situ dikatakan Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi supaya Tuhan menunjukkan kepada kita kasih karunia-Nya. Terus yang melimpah-limpah, luar biasa. Terus, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Luar biasa, saudara, ya. Jadi di situ dikatakan kita sudah menerima kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, ya, dalam Kristus Yesus. Jadi kita betul-betul adalah orang-orang yang sangat beruntung, saudara, ya. Jadi jangan sia-siakan kasih karunia ini yang sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Teruskan lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Di situ dikatakan di ayat yang ke-8, ya, dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Luar biasa, ya. Kita sangat beruntung karena kasih karunia Tuhan sehingga kita semua diselamatkan. Teruskan lagi. Itu bukan hasil usahamu. Ingat, saudara, bukan hasil usaha kita. Terus
tetapi pemberian Allah. Tetapi pemberian Allah, dikatakan di ayat yang ke-8 ya. Jadi bukan karena hasil kehebatan kita atau hasil perbuatan kita ya, tetapi karena kekuatan Allah itu ya, hikmat Allah ya, kasih Allah yang begitu besar kepada kita, kasih karunia-Nya ya, luar biasa. Coba bacakan di ayat yang ke-8 yang akhir. Sebab karena kasih karunia kamu Ya, diselamatkan oleh iman. ya. Jadi diselamatkan oleh iman ya, karena kasih karunia. Itu bukanlah hasil usahamu, Ya, tetapi pemberian Allah. tetapi pemberian Allah ya, saudara ingat, bukan karena hasil usaha kita, tetapi semua karena pemberian Allah. Jadi Tuhan sudah memberikan kita kasih karunia yang luar biasa ya, kasih anugerahnya yang besar ya kepada kita, luar biasa. Ayat yang ke-9, Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. itu juga bukan hasil pekerjaanmu, dikatakan ya. Jadi itu bukan hasil pekerjaanmu. Tadi di ayat 8 dikatakan itu bukan hasil kamu, bukan hasil usahamu ya, tadi di ayat yang ke-8. Dan di ayat yang ke-9 bukan hasil, itu bukan hasil pekerjaanmu ya. Jadi terus Jangan ada orang yang memegahkan diri. jangan ada orang yang memegahkan diri, dikatakan ya. Terus Ayat 10, jadi kita tidak boleh menyombongkan diri ya, atau memegahkan diri. Terus ayat 10, karena kita ini buatan Allah, karena kita ini buatan Allah, di ayat yang ke-10 dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Di situ dikatakan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di situ dikatakan ayat yang ke-10, kita bacakan lagi. Karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah. Jadi ingat saudara bahwa kita ini adalah ciptaannya ya. Buatan Allah itu ciptaan Allah ya. Lalu Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kita semua diciptakan di dalam Kristus Yesus ya, untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik ya. Terus Yang disiapkan Allah sebelumnya. yang disiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan sudah siapkan bagi kita sebelumnya. Terus Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, dikatakannya di ayat yang 10. Jadi kita harus hidup di dalamnya karena Tuhan yang mau. Tuhan katakan bahwa Dia mau kita hidup di dalamnya. Tuhan sudah mengajar lewat Rasul Paulus bahwa Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi kita harus, karena kita adalah buatan Allah, kita adalah ciptaannya ya, kita harus hidup di dalamnya. Artinya di dalam rencana Allah, kita harus hidup di dalam rencana Allah, kita harus hidup di dalam kehendak Allah. Itu yang dimaksudkan, kita harus hidup di dalamnya, hidup di dalam rencana Allah, hidup di dalam kehendak Tuhan ya. Jadi di ayat yang ke-10 sudah dikatakan jelas bahwa semua itu, dan di ayat yang 9, 8, 9 tadi dikatakan semua bukan karena hasil pekerjaan kita, bukan karena hasil usaha kita, tetapi semua karena kebaikan Allah. Jadi semua adalah kasih karunia Allah berlimpah-limpah atas hidup kita, sehingga kita boleh memperoleh keselamatan lewat anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kita semua boleh memperoleh ya kasih anugerah secara cuma-cuma, kasih karunia secara cuma-cuma lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah ya. Jadi kita harus ingat saudara bahwa Tuhan Yesus yang sudah menjadi tebusan bagi kita, Dia sudah menebus dosa-dosa kita untuk menyelamatkan kita semua umat manusia. Itu ciptaan Allah, ciptaan Tuhan ya. Sekarang kita mau buka di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. 1
1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Kita mau bacakan sama-sama. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Di situ dikatakan ya, sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di ayat yang ke-18 di situ dikatakan ya, 1 Korintus pasalnya yang pertama di ayat yang ke-18 ya. Sebab memang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi bagi mereka yang tidak mau percaya tentang pemberitaan salib, tentang kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, memang mereka pasti akan binasa. Karena di situ dikatakan ya, Rasul Paulus katakan ya, di dalam ayat yang ke-18 bahwa memang benar pemberitaan tentang salib itu bagi dunia adalah satu kebodohan. Mereka tidak mengerti dan mereka tidak mau mengerti ya, pemberitaan tentang salib itu. Arti pemberitaan tentang salib, mereka tidak mau tahu, mereka tidak mau peduli. Artinya mereka menolak tentang pemberitaan salib itu. Oleh sebab itu dikatakan di situ memang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi bagi mereka orang-orang yang tidak mau percaya dan tidak mau menerima pemberitaan tentang salib ini, mereka pasti akan binasa. Karena sudah pasti mereka akan menerima murka Allah ya, karena mereka menolak pemberitaan tentang salib, yaitu pemberitaan tentang kematian anak Allah yang tunggal, satu-satunya anak Allah yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita ya. Tapi manusia menolaknya, manusia tidak mau menerima, mereka tidak mau memperdulikan. Oleh sebab itu mereka pasti binasa. Dan bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, dikatakan ya. Bagi saudara dan saya yang percaya dan menerima dan mau menerima pemberitaan tentang salib itu, kita pasti diselamatkan, kita pasti menerima keselamatan yang kekal ya. Karena di situ sudah dikatakan pemberitaan tentang salib, tetapi bagi kita pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Artinya pemberitaan itu adalah kuasa Allah ya, adalah kekuatan, kuasa Allah itu. Kekuatan adalah kuasa Allah. Jadi kita yang sangat beruntung, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mau percaya dan mau meresponi dan mau menerima pemberitaan tentang salib ini, yaitu pemberitaan tentang Injil Allah, yaitu hanya satu Injil, yaitu Injil Kristus, yang harus kita pahami, harus kita dengar, harus kita percaya dan meresponi dan menerima. Maka kita akan diselamatkan lewat satu Injil ini, yaitu Injil Kristus, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib pada 2000 tahun yang lalu. Dan dia bukan cuma mati, dia bangkit ya saudara. Yaitu oleh sebab itu kita semua sudah dikatakan bahwa kita harus percaya dan harus meresponi dan harus menerima pemberitaan tentang salib Kristus itu, yaitu Injil Kristus, Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita semua umat manusia, untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Ya, oleh sebab itu biarlah kita semua hari ini pada tanggal 15 April tahun 2022, yaitu hari Jumat Agung, hari yang sangat bersejarah, hari peringatan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, boleh membawa kita semua, boleh mengingatkan kita kembali bahwa pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar akan dunia ini, akan umat manusia. Biarlah kita semua mau menghargai, menghormati semua pengorbanan Tuhan bagi kita semua. Jangan kita sia-siakan saudara.
setiap pemberitaan tentang Injil Kristus, tentang salib, itu adalah keselamatan yang sudah diberikan bagi kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan sampai kita sia-siakan kasih karunia ini, kasih anugerah Tuhan. Jangan sampai kita sia-siakan. Biarlah kita semua mau percaya dan mau meresponi dan mau menerima pemberitaan tentang salib Kristus, pemberitaan tentang Injil Kristus. Biarlah kita semua mau menerima dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh pengabdian kepada Tuhan, dengan hati yang penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Luar biasa pemberitaan salib ini yang sudah menyelamatkan saya, ya, pemberitaan tentang salib dan pemberitaan tentang Injil Kristus yang sudah menyelamatkan saya. Dan itu pun akan terjadi kepada saudara kalau saudara mau percaya dan mau meresponi dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara akan diselamatkan. Saudara pasti menerima keselamatan yang kekal. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini kami semua sangat diberkati oleh firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang sudah mengingatkan kita lagi tentang pemberitaan tentang salib itu, yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu. Biarlah kita semua boleh di-refresh kembali, ya. Kita semua boleh diingatkan kembali untuk tetap merenungkan Tuhan siang dan malam, dan tetap merenungkan Injil Kristus dan pemberitaan tentang salib dan kasih karunia Tuhan yang begitu besar, kasih anugerah Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, akan umat manusia. Bagi kita semua, biarlah kita semua mau meresponi dan menerima secara cuma-cuma yang sudah diberikan oleh Tuhan. Biarlah kita semua mau menerima dengan senang hati, penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Ya, itulah yang dikehendaki Allah. Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini kita sudah disertai, Tuhan sudah menyertai kita pada hari ini sampai pada hari Jumat Agung pada hari ini, ya. We are so blessed, ya. Today is such a beautiful day, beautiful, awesome day today, ya. Happy Good Friday today. We are all, so blessed. I mean, we have been so blessed that God has blessed us all with the beautiful day, beautiful weather, and today is such a awesome day, which is the holy day today, that we must remember that today is the remembrance about how Christ died 2000 years ago, how He died and why He died 2000 years ago. So we all have to remember that Jesus Christ died for us. He died to save us, to save us from our sin, to give us the salvation, the eternal salvation. That's why He has to die 2000 years ago, just to save us, just to save every human being that wants to respond, wants to believe Him and to respond to Him with the salvation that He has given us. Yeah, we are so blessed with this salvation. We are so blessed with the salvation our Savior has given us, the salvation which is the eternal salvation, which is awesome. Yeah, we are so very lucky that we have such an awesome Savior. We are so very lucky. We are so blessed. That's why I keep on repeat that, because we are so very lucky. We are so blessed
That's why you must thank God for it. We must thank God for it, yeah, because we all has been so lucky, yeah, that we have Savior. We have a Savior that have saved us from our sin and give us salvation, the eternal salvation. Praise God, amen. Yeah, God is good, yeah. God is awesome. He is so awesome. Praise God. We must praise Him for everything that He has done for us. Yeah, He's still with us until today. With all the pandemic, with all that's going on in this world, God is still with us. Yeah, Jesus still with us. He never leave us or forsaken us. Yeah, Jesus has promised us that He never leave us or forsaken us. That's why we must praise Him. Continue praise Him for it. Because everything that He has done, it has blessed us. It has saved us. Amen. Praise God. Puji Tuhan. Saya sangat diberkati. I am so blessed. Puji Tuhan. Praise God. I am so blessed with His word today. Praise God. Thank you, God. Thank you, Jesus. You are so awesome. You are so grateful. We are so grateful to you. Thank you so much, Lord, for today that we have remembered, for today, the Good Friday, which is to remember that you have died for us 2,000 years ago, how you died and why you died for us. Thank you so much, Lord. Thank you so much for today. We are so blessed, Lord, that you have, you have looking after us, you have taking care of us every day, and you have been with us all the way through until today. With all the situation, with every situation that we have to face, you are with us. You never leave us and you never forsaken us. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We are so blessed with the word of God today. Amen. So we must thank God that we are so blessed. We are so lucky, yeah, to have Jesus as our Savior. Amen. Praise God. Firman Tuhan sampai pada hari ini, sampai di sini kita akan belajar lagi pada hari-hari yang akan datang dengan anugerah Tuhan yang menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Praise God. God bless us all. And Tuhan Yesus memberkati kita semua. And happy Good Friday. Amin. Praise God. Kita akan masuk ke dalam doa. We have to pray for all the prayer request. We must pray for all the prayer request. Praise God. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi Bapa kami datang di hadirat-Mu. Kami sangat mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, semua hanya karena anugerah-Mu Bapa, semua karena kasih karunia-Mu yang begitu besar, rahmat Tuhan yang begitu besar atas kami Bapa, sehingga Tuhan boleh izinkan, Tuhan boleh memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman. Lewat kebenaran firman-Mu Bapa, biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, Tuhan yang pimpin kami. Terima kasih Bapa. Thank you so much Lord for your awesome word. Thank you so much Bapa. Kami mau serahkan setiap pokok doa kami. Kami mau serahkan terus Bapa Missions and Prayer House. Biarlah tangan Tuhan menyertai. Serahkan juga Bapa hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah. Tangan Tuhan menyertai mereka. Kami juga menserahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak Bapa untuk disebut satu persatu. Tuhan Maha Tahu dan Tuhanlah jawaban bagi setiap pokok doa kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah. Kami boleh diingatkan kembali akan kematian Tuhan pada 2000 tahun yang lalu. Kenapa Tuhan harus mati dan dengan apa Tuhan harus membayar semua dosa-dosa kami untuk menyelamatkan kami umat manusia. Tuhan sudah membayar kami dengan kehidupan Tuhan yang sungguh mulia, yang begitu mulia.
Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan layakkan kami untuk boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat-alat-Mu di rumah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan pimpin terus kami sampai pada selesai Bapa. Pada hari ini kami boleh selesaikan Bapa kebaktian mission pada hari Jumat Agung Bapa, yaitu hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat mulia bagi kami Bapa. Terima kasih, kami sangat menghargai dan menghormati setiap Bapa peringatan tentang hari kematian Tuhan, yaitu pemberitaan tentang salib Kristus dan pemberitaan tentang Injil Kristus. Kami sangat menghormati dan menghargai Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, praise God. Praise God, haleluya. Kita sudah sampai pada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Jauh ya dia, kerendahan kali. Kita akan angkat ya kerendahan, kayaknya mesti naikin lagi. Mesti naikin terlalu rendah, saya nggak bisa bongkok. Kayak tadi aja tadi dan udah bagus. Ya. Ya. Cek. Praise God, haleluya. Kita sudah sampai pada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Thank you Jesus, haleluya. Praise God, thank you Lord. Thank you Jesus. Forever we will praise your name, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are our Savior. Thank you, Lord. Thank you for saving us, O Lord. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sampai berjumpa pada waktu yang akan datang. Stay safe, stay blessed, and stay strong. God bless us all. Happy Good Friday.